Para ahli sejarah meyakini sekitar 9.600 tahun sebelum Masehi atau pada periode akhir zaman es, terjadi perubahan cara hidup pada leluhur kita. Dari yang awalnya berburu dan mengumpulkan makanan, menjadi bercocok tanam dan membuat pemukiman. Hingga akhirnya, peradaban pertama muncul sekitar 6.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun sebelum Masehi. Namun, Graham Hancock, seorang jurnalis dari Britania, memiliki pandangan lain. Menurutnya, manusia sudah memiliki suatu peradaban yang canggih sejak periode zaman es. Sebuah peradaban yang mungkin hilang dari catatan sejarah yang sampai saat ini belum dapat ditemukan. Salah satu situs yang kemungkinan dapat memperkuat pandangan tersebut ada di salah satu wilayah di Indonesia. Sebuah situs purbakala yang kemungkinan umurnya lebih tua dari Piramida Giza, sebuah bukit di daerah Pasundan yang biasa disebut dengan Piramida Gunung Padang. Situs Gunung Padang pertama kali ditemukan tahun 1914. Hal ini berdasarkan pada catatan laporan yang dimuat pada ROD atau Buletin Dinas Kepurbakalaan pada zaman Belanda. Sampai akhirnya disinggung kembali oleh seorang ahli sejarah Belanda bernama N.J. Krum pada tahun 1949. Pada saat itu, situs ini belum bernama Situs Gunung Padang. Namun setelah itu, belum dilakukan penggalian dan penelitian lebih lanjut pada situs ini. Sampai akhirnya, setelah sempat lama terlupakan, pada tahun 1979, seorang warga menemukan kembali situs ini dan melaporkannya. Hingga akhirnya, pada tahun 1980 dimulailah penggalian dan penelitian pada situs tersebut oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Gunung Padang dalam dialek lokal artinya gunung terang atau gunung pencerahan. Warga lokal menganggap bahwa Gunung Padang merupakan suatu tempat yang sakral. Bahkan tidak sedikit pengunjung dari luar kota yang datang mengunjungi situs ini untuk berdoa dan berziarah. Situs Gunung Padang terdiri dari beberapa lapisan bangunan berupa teras yang meninggi atau yang biasa disebut dengan punden berundak. Untuk situs Gunung Padang sendiri memiliki 5 lapisan teras. Tinggi punden berundak situs Gunung Padang diperkirakan mencapai 115 meter. Jika dibandingkan dengan Candi Borobudur yang hanya memiliki tinggi sekitar 32 meter, perlu menumpuk 3 bangunan setinggi Candi Borobudur untuk menyamai tinggi situs ini. Di puncak Gunung Padang tersebar balok-balok yang terbuat dari batuan vulkanik atau yang biasa disebut dengan kolumner basal. Ribuan lempengan balok berbentuk segi enam itu tersebar di mana-mana di area situs Gunung Padang. Material batuan vulkanik ini sebetulnya cukup umum ditemukan di seluruh Indonesia, mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang dikelilingi oleh cincin api dunia. Pada saat ini bentuk asli dari bangunan punden berundak pada situs ini tidak dapat terlihat dengan jelas, karena banyak balok-balok penyusun bangunan tersebut yang telah rubuh dan jatuh. Namun jika diperhatikan dengan seksama, terdapat banyak jejak struktur bangunan seperti gundukan, ruang persegi, dan tembok panjang yang disusun dengan sangat hati-hati pada area teras. Pada tahun 2012, seorang arkeolog Indonesia bernama Ali Akbar beserta timnya memulai penelitian pada situs Gunung Padang. Mereka pada awalnya menganggap struktur di situs ini berumur kurang dari 2.500 tahun sebelum Masehi. Mereka juga awalnya mengira balok vulkanik yang menjadi material utama penyusun situs ini berasal dari lokasi ditemukannya situs. Sampai akhirnya mereka menemukan fakta bahwa balok-balok tersebut berasal dari lokasi lain jauh dari lokasi situs Gunung Padang saat ditemukan. Artinya ribuan balok dengan berat satu baloknya bisa mencapai sepertiga ton ini dipindahkan dari tempat asalnya dan dibawa ke area situs ini. Ketika melakukan penggalian, mereka menemukan 2 lapisan budaya yang berbeda pada situs ini. Lapisan pertama pada permukaan situs berasal dari 500 tahun sebelum Masehi. Pada kedalaman 4 meter, mereka menemukan lapisan budaya kedua yang berasal dari 5.200 tahun sebelum Masehi. Hal ini cukup mengejutkan masyarakat umum, karena usia piramida Giza diperkirakan dibangun sekitar 2.560 tahun sebelum Masehi. Ini artinya situs Gunung Padang lebih tua 2.600 tahun dibandingkan dengan piramida Giza Mesir.
Jika penemuan ini mendapatkan bukti yang lebih kuat, penemuan ini mungkin akan merubah seluruh catatan sejarah peradaban umat manusia. Catatan sejarah yang ada pada saat ini diperkirakan pada 7.000 tahun yang lalu, peradaban manusia hanya melakukan aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan saja. Jadi, untuk apa mereka membangun bangunan sebesar ini pada zaman itu? Dan siapa yang membangun situs ini? Lalu, apa tujuan mereka dengan susah payah membangun situs ini? Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, Dr. Hilman Natawijaya, seorang ahli dari Pusat Penelitian Geoteknologi Indonesia, mendapati bahwa balok vulkanik atau balok basal kolumnar yang menjadi material bangunan situs Gunung Padang tidak hanya menyelimuti puncak bukit saja. Balok-balok tersebut juga terdapat pada lereng-lereng teras dan menyelimuti area setidaknya 15 hektar. Ini artinya kemungkinan situs ini besarnya 60 kali lipat dari Candi Borobudur. Dari hasil penelitian ini, bisa digambarkan bahwa bentuk situs Gunung Padang tidaklah seperti piramida Giza ataupun piramida Maya. Tetapi ide pembuatan struktur bangunannya serupa dengan struktur pembangunan piramida. Dr. Hilman dan timnya menggunakan teknologi yang biasa digunakan untuk survei geologi untuk mencari data jauh ke dalam struktur situs Gunung Padang. Ada 3 metode yang digunakan, GPR atau radar penetrasi tanah, tomografi resistivitas, dan tomografi seismik. Dengan metode ini ditemukan beberapa hal yang cukup mengejutkan. Di bawah teras-teras situs kemungkinan terdapat beberapa ruangan-ruangan kosong berbentuk segi empat yang ditunjukkan dari hasil tomografi seismik. Setidaknya ada 3 ruangan yang ditemukan. Yang pertama ditemukan sekitar 10 meter di bawah situs, lalu ruangan kedua dan ketiga ditemukan di kedalaman 20-30 meter di bawah situs Gunung Padang, di mana ketiga terowongan ini memiliki lorong yang saling berhubungan. Untuk menentukan tanggal pembuatan situs ini, Dr. Hilman menggunakan metode pengeboran inti. Sesuai yang sudah diperkirakan, sampel 2 lapisan teratas berasal dari 3.000 tahun yang lalu atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Namun ketika mereka melakukan pengeboran sampai di kedalaman 15 meter, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ditemukan sampel balok yang kemungkinan ditata sekitar 9.600 tahun sebelum Masehi. Makin ke dalam mereka menggali sampai lapisan terawal pembangunan situs ini, pada kedalaman 30 meter, mereka menemukan materi yang diperkirakan dibuat sekitar 24.000 tahun yang lalu atau 22.000 tahun sebelum Masehi. Material organik yang ditemukan kemungkinan terkait dengan struktur yang saat ini terkubur di bawah situs Gunung Padang. Penemuan ini cukup meyakinkan para ahli bahwa situs Gunung Padang dibangun oleh peradaban yang sangat kuno. Namun, para arkeolog umum berpendapat bahwa tidak ada struktur besar yang dibangun di Asia Tenggara hingga 4.000 tahun yang lalu. Zaman es adalah waktu di mana dunia sangat berbeda dengan yang kita tahu saat ini. Zaman di mana suhu menurun secara ekstrim dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan lapisan es meluas di sekitar benua Amerika dan Eropa. Pada saat itu, Pulau Jawa bukanlah sebuah pulau, melainkan bagian paling selatan dari benua Asia Tenggara yang sangat luas. Sebuah benua yang disebut oleh ahli geologi sebagai Sundaland atau kawasan Sunda. Pada zaman es akhir, terjadi pencairan es secara global yang menyebabkan permukaan laut naik sekitar 120 meter. Hal ini menyebabkan banjir bandang yang mengakibatkan beberapa daratan di bagian dunia tenggelam dan menjadi lautan baru. Laut Jawa yang kita kenal saat ini sebenarnya pada zaman itu adalah sebuah hamparan tanah besar yang merupakan bagian dari kawasan Sunda. Situs Gunung Padang berdasarkan penemuan Dr. Hilman kemungkinan dibangun sebelum Laut Jawa terbentuk. Hal ini memicu banyak pertanyaan dan kontroversi, karena catatan sejarah yang ada saat ini sangat bertentangan dengan penemuan ini. Dalam catatan sejarah yang saat ini dipercaya oleh banyak para ahli, menyatakan bahwa pada zaman es di kawasan Asia hanya ada peradaban para pemburu dan pengumpul saja, yang kemungkinan besar tidak dapat membangun situs sebesar piramida Gunung Padang.
Bagaimana jika ada peradaban canggih di belahan bumi lain yang bermigrasi ke kawasan Sunda dan akhirnya mendirikan bangunan megah di daerah ini? Pernyataan ini rasanya akan jadi cukup masuk akal karena daratan pada zaman itu belum tertutup laut seutuhnya seperti yang kita tahu saat ini. Iklim yang sangat dingin kemungkinan membuat beberapa kelompok manusia yang ada pada saat itu melakukan migrasi besar-besaran ke daerah yang dianggap cukup hangat, di mana daerah kawasan Sunda pada zaman es merupakan salah satu daerah yang cukup hangat karena lokasinya dekat dengan garis khatulistiwa. Kemungkinan adanya peradaban canggih di masa lalu yang hidup berdampingan dengan peradaban primitif menjadi cukup masuk akal jika kita melihat ke masa kini, di mana teknologi yang sudah berkembang sangat pesat. Sampai saat ini kita masih hidup berdampingan dengan suku-suku pemburu dan pengumpul di berbagai belahan dunia.